Egi Sujana, nggak apa-apa beli keterangan keaslian ijazah Jokowi oleh UGM nggak bernilai hukum. Nggak apa-apa, kita sih full senyum saja. Lihat pola lu, seku banget. Lanjutkan. Agaknya ente punya kerjaan tambahan. Itu Dusnur dan Bambang Trimulyono yang sefrekuensi dengan ente sudah diciduk Pak Polisi. Ingat jangan lupa istilah dikriminalisasi ya. Sono ki, kerja. Oh iya, beberapa waktu lalu Rektor UGM sudah menegaskan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Namun seperti kebiasaan kaum yang sefrekuensi dengannya, Egi Sujana malah menganggap apa yang disampaikan oleh Rektor UGM terkait ijazah Jokowi tak bernilai sama sekali. Menurut Egi, apa yang pihaknya persoalkan sudah masuk ke ranah hukum dan segala pernyataan tak bernilai tidak ada dilakukan dalam sidang. Ya sudah, tapi begini, bukankah UGM juga tidak pernah mengatakan bahwa apa yang mereka sampaikan terkait dengan keaslian ijazah Pak Jokowi itu dimaksudkan untuk mempengaruhi secara hukum kasus tersebut? Bukankah UGM hanya melaksanakan bahwa presiden kita itu pernah sekolah di sana dan ijazah Pak Jokowi itu asli? Itu saja. Dan ini penting, sebagai lembaga pendidikan tinggi ajaknya UGM lebih memilih untuk mengedepankan tanggung jawabnya, yaitu untuk memberi edukasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Edukasi bahwa dokumentasi mereka lengkap, termasuk diantaranya adalah terkait keabsahan ijazah yang pernah dikeluarkannya, dan yakin seumpama pun UGM harus menyampaikannya di depan sidang, mereka juga pasti siap. Namun dasarnya EGCS itu kadang kegoblokannya kelewatan tinggi, jadi ya begitu, ngawur, mikirnya cupet. Bagaimana tidak? Dengan penjelasan yang panjang lebar dan jelas itu ditambah dengan pengakuan mantan teman sekolah Pak Jokowi yang banyak bertebaran di media, seharusnya Egi Sujana malu untuk meneruskan tuntutan kliennya itu. Sebagai orang yang katanya ngerti hukum, Egi mending mundur teratur sambil munduk, kalau perlu sambil kudung katuk. Penjelasan UGM itu sebenarnya dapat dimaknai sebagai upaya penyelesaian kasus itu di luar jalur pendidikan. Penyelesaian yang tidak harus bertele-tele, sia-sia dan makan waktu makan biaya, demi hanya untuk menuruti keinginan orang-orang kurang kerjaan dan minim kewarasan macam Bambang Trimulyono dan Egi Sujana CS itu. Tapi bukankah suatu mengajak orang-orang dengan frekuensi seperti mereka ini untuk mau sewajarnya saja? Susah mengajak orang yang mereka merasa waras menjadi waras yang sebenarnya. Tinggal beberapa hari lagi menuju di prosesnya tuntutan dari kliennya yang bernama Bambang Trimulyono itu. Kita akan bisa melihat bagaimana Egi akan mempertahankan merasa warasnya. Mari gitu. Egi Sujana, nggak apa-apa beli keterangan keaslian ijazah Jokowi oleh UGM nggak bernilai hukum. Nggak apa-apa, kita sih full senyum saja. Lihat pola lu, seku banget. Lanjutkan. Agaknya ente punya kerjaan tambahan. Itu Dusnur dan Bambang Trimulyono yang sefrekuensi dengan ente sudah diciduk Pak Polisi. Ingat jangan lupa istilah dikriminalisasi ya. Sono ki, kerja.
Oh iya, beberapa waktu lalu, Rektor UGM sudah menegaskan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Namun seperti kebiasaan kaum yang sefrekuensi dengannya, Egy Sujana malah menganggap apa yang disampaikan oleh Rektor UGM terkait ijazah Jokowi tak bernilai sama sekali. Menurut Egy, apa yang pihaknya persoalkan sudah masuk ke ranah hukum dan segala pernyataan tak bernilai tidak ada dilakukan dalam sidang. Ya sudah, tapi begini, bukankah UGM juga tidak pernah mengatakan bahwa apa yang mereka sampaikan terkait dengan keaslian ijazah Pak Jokowi itu dimaksudkan untuk mempengaruhi secara hukum kasus tersebut? Bukankah UGM hanya melaksanakan bahwa presiden kita itu pernah sekolah di sana dan ijazah Pak Jokowi itu asli? Itu saja. Dan ini penting, sebagai lembaga pendidikan tinggi agaknya UGM lebih memilih untuk mengedepankan tanggung jawabnya, yaitu untuk memberi edukasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Edukasi bahwa dokumentasi mereka lengkap, termasuk diantaranya adalah terkait keabsahan ijazah yang pernah dikeluarkannya, dan yakin seumpamapun UGM harus menyampaikannya di depan sidang, mereka juga pasti siap. Namun dasarnya EGCS itu kadang kegoblokannya kelewatan tinggi, jadi ya begitu, ngawur, mikirnya cupet. Bagaimana tidak? Dengan penjelasan yang panjang lebar dan jelas itu ditambah dengan pengakuan mantan teman sekolah Pak Jokowi yang banyak bertebaran di media, seharusnya Egy Sujana malu untuk meneruskan tuntutan kliennya itu. Sebagai orang yang katanya ngerti hukum, Egy mending mundur teratur sambil bunduk, kalau perlu sambil kudung katuk. Penjelasan UGM itu sebenarnya dapat dimaknai sebagai upaya penyelesaian kasus itu di luar jalur pendidikan. Penyelesaian yang tidak harus bertele-tele, sia-sia dan makan waktu makan biaya, demi hanya untuk menuruti keinginan orang-orang kurang kerjaan dan minim kewarasan macam Bambang Trimulyono dan Egy Sujana CS itu. Tapi bukankah suatu mengajak orang-orang dengan frekuensi seperti mereka ini untuk mau sewajarnya saja, susah mengajak orang yang mereka merasa waras menjadi waras yang sebenarnya. Tinggal beberapa hari lagi menuju diprosesnya tuntutan dari kliennya yang bernama Bambang Trimulyono itu. Kita akan bisa melihat bagaimana Egy akan mempertahankan merasa warasnya. Mari gitu.